Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Frisilia Palar. Saat ini saya akan menjelaskan suatu permasalahan program linear dengan menggunakan dua metode, yaitu metode grafik dan metode simplex yang berkaitan dengan COVID-19. Masalahnya, suatu pabrik farmasi memiliki ketersediaan 18 bahan A dan 24 bahan B per hari untuk membuat dua produk, yaitu desinfektan dan hand sanitizer. Untuk membuat desinfektan dibutuhkan satu bahan A dan dua bahan B, sedangkan untuk membuat hand sanitizer dibutuhkan 3 bahan A dan 2 bahan B. Desinfektan dijual dengan harga Rp50.000 per botol dan hand sanitizer dijual dengan harga Rp60.000 per botol. Agar pendapatannya maksimal, berapakah masing-masing produk yang harus dibuat? Kita selesaikan dengan metode grafik titik potong dan garis selidik. Pertama, kita tentukan dulu variabel keputusan dengan memisalkan X1 sama dengan desinfektan, X2 sama dengan hand sanitizer. Permasalahan tadi dapat kita ubah ke dalam bentuk tabel seperti ini. Selanjutnya kita tentukan fungsi tujuan, yaitu untuk memaksimumkan set sama dengan 50.000 X1 tambah 60.000 X2. Fungsi kendalanya yaitu X1 tambah 3X2 kurang dari atau sama dengan 18, 2X1 tambah 2X2 kurang dari atau sama dengan 24, X1, X2 lebih dari atau sama dengan 0. Kita cari titik potong. Pada persamaan yang pertama, X1 tambah 3X2 sama dengan 18. Untuk X1 sama dengan 0, maka X2 sama dengan 6. Untuk X2 sama dengan 0, maka X1 sama dengan 18. Persamaan kedua, 2X1 tambah 2X2 sama dengan 24. Untuk X1 sama dengan 0, maka X2 sama dengan 12. Untuk X2 sama dengan 0, maka X1 sama dengan 12. Kita eliminasi kedua persamaan. Persamaan pertama kita kalikan 2, persamaan kedua kita kalikan 1. Kita dapat hasilnya 2X1 tambah 6X2 sama dengan 36. Kita kurangi dengan 2X1 tambah 2X2 sama dengan 24. Kita dapat hasil untuk X2 sama dengan 3. Selanjutnya kita substitusikan nilai X2 sama dengan 3 ke persamaan yang pertama. X1 tambah 3X2 sama dengan 18. Kita ubah nilai X2 menjadi 3, sehingga X1 tambah 3 kali 3 sama dengan 18, X1 sama dengan 18 kurang 9, X1 sama dengan 9. Jadi titik potongnya kita dapatkan 9,3. Selanjutnya, kita akan memaksimumkan nilai Z sama dengan 50.000 X tambah 60.000 X2. Pada grafik, kita akan tentukan titik-titik, yaitu yang pertama titik A 0,6, titik B 9,3, dan titik C 12,0. Kita masukkan nilai X1 dan X2 pada persamaan untuk mencari fungsi objektif. Pada titik A, kita dapatkan hasil 360.000. Pada titik B, kita dapatkan hasil 630.000. Dan pada titik C, kita dapatkan hasil 600.000. Selanjutnya, kita masuk pada metode garis selidik. Yang pertama, kita misalkan K1 50.000 X1 tambah 60.000 X2 sama dengan 300.000. Untuk X1 sama dengan 0, maka X2 sama dengan 5. Untuk X2 sama dengan 0, maka X1 sama dengan 6. Selanjutnya, K2 50.000 X1 tambah 60.000 X2 sama dengan 450.000. Untuk X1 sama dengan 0, maka X2 sama dengan 7,5.
Untuk X2 sama dengan 0, maka X1 sama dengan 9. Selanjutnya K3, 50.000 X1 tambah 60.000 X2 sama dengan 630.000. Untuk X1 sama dengan 0, maka X2 sama dengan 10,5. Untuk X2 sama dengan 0, maka X1 sama dengan 12,6. Hasil dari K1, K2, K3 kita dapat lihat dalam grafik seperti ini. Garis selidik K digeser sejajar ke arah yang menaikkan nilai K di dalam daerah visible sampai diperoleh nilai K maksimum pada titik 0,10,5 dan 12,6,0 dengan nilai K sama dengan 630.000. Kita masuk pada metode yang kedua, yaitu metode simplex. Fungsi tujuannya yaitu memaksimumkan Z sama dengan 50.000 X1 tambah 60.000 X2. Dan fungsi kendala X1 tambah 3X2 kurang dari atau sama dengan 18, 2X1 tambah 2X2 kurang dari atau sama dengan 24, X1, X2 lebih dari atau sama dengan 0. Bentuk kanoniknya maksimum Z sama dengan 50.000 X1 tambah 60.000 X2. Kita tambahkan dengan variabel slack yaitu S1 ditambah S2. Selanjutnya untuk X1 tambah 3X2 tambah S1 sama dengan 18, 2X1 tambah 2X2 tambah S2 sama dengan 24, X1, X2, S1, S2 lebih dari atau sama dengan 0. Kita masuk pada iterasi 1. Pada tabel berikut variabel basis yaitu Z, S1 dan S2. Kita tentukan mana yang negatif paling besar. Kita dapatkan negatif yang paling besar yaitu negatif 60.000. Negatif 60.000 terdapat pada kolom X2. Kolom X2 ini menyatakan kolom pivot. Selanjutnya kita akan tentukan baris pivot dengan menggunakan rasio. Pada tabel di bawahnya kita dapatkan untuk yang minimum yaitu 6 ada pada baris S1. Maka kita dapatkan untuk baris pivot pada S1. Kesimpulan pada tabel ini yaitu X2 masuk dan S1 keluar. Langkah selanjutnya yaitu yang pertama mengganti S1 pada kolom basis dengan X2. Selanjutnya baris baru X2 sama dengan baris S1 dibahagi dengan 3. Baris S1 yaitu 0, 1, 3, 1, 0, dan 18. Kita bagikan dengan 3. Maka kita dapat hasil untuk baris baru X2 sama dengan 0, 1/3, 1, 1/3, 0, dan 6. Selanjutnya, langkah kedua yaitu kita tentukan baris baru Z. Sama dengan baris Z dikurangi negatif 60.000 dikali baris baru X2. Baris Z yaitu 1, negatif 50.000, negatif 60.000, 0, 0, 0. Kita dapatkan untuk
negatif 60.000 kali baris baru X2 yaitu 0, negatif 20.000, negatif 60.000, negatif 20.000, 0, dan negatif 360.000. Kita kurangkan sehingga didapatkan hasil untuk baris baru Z yaitu 1, negatif 30.000, 0, 20.000, 0, 360.000. Langkah ketiga yaitu kita tentukan baris baru S2 sama dengan baris S2 dikurangi 2 kali baris baru X2. Baris S2 yaitu 0, 2, 2, 0, 1, 24. Kita kalikan 2 dengan baris baru X2, hasilnya 0, 2 per 3, 2, 2 per 3, 0, 12. Kita kurangkan sehingga hasil untuk baris baru S2, 0, 4 per 3, 0, negatif 2 per 3, 1, dan 12. Hasil tersebut kita salin dalam tabel seperti ini. Selanjutnya kita masuk pada iterasi yang kedua. Kita lihat pada tabel, pada variabel basis S1 sudah diganti dengan X2. Selanjutnya kita lihat pada baris Z. Karena pada baris Z masih ada yang nilai negatif, maka kita lanjutkan iterasi. Kita tentukan lagi untuk baris pivot ada pada, untuk kolom pivot ada pada X1 dengan nilai negatif 30.000. Selanjutnya kita akan tentukan baris pivot dengan tabel di bawahnya. Kita cari yang minimum yaitu 9 sehingga kita dapat tentukan baris pivotnya ada pada baris S2. Kita masuk langkah selanjutnya. Yang pertama, kita ganti S2 pada kolom basis dengan X1. Kemudian baris baru X1 sama dengan baris S2 dibahagi 4 per 3. Baris S2 yaitu 0, 4 per 3, 0, negatif 2 per 3, 1, 12. Kita bagi dengan 4 per 3. Sehingga kita dapatkan baris baru X1 sama dengan 0, 1, 0, negatif 1 per 2, 4 per 3, dan 9. Selanjutnya, langkah kedua, baris baru Z sama dengan baris Z dikurangi negatif 30.000 dikali baris baru X1. Baris Z yaitu 1, negatif 30.000, 0, 20.000, 0, 360.000. Kita kalikan negatif 30.000 dengan baris baru X1. Didapatkan hasilnya 0, negatif 30.000, 0, 15.000, negatif 40.000, dan negatif 270.000. Kita kurangkan dan hasilnya untuk baris baru Z yaitu 1, 0, 0, 5.000, 40.000, dan 630.000. Kemudian langkah ketiga, kita tentukan baris baru X2 sama dengan baris X2 dikurangi 1 per 3 kali baris baru X1. Baris X2 yaitu 0, 1/3, 1, 1 per 3, 0, 6. Kemudian kita kalikan 1 per 3 dengan baris baru X. Hasilnya 0, 1 per 3, 0, negatif 1 per 6, 4 per 9, dan 3. Selanjutnya kita kurangkan dan didapatkan baris baru X2 sama dengan 0, 0, 1, 1 per 2, negatif 4 per 9, dan 3. Selanjutnya hasil-hasil yang tadi kita
kita masukkan ke dalam tabel seperti ini, dan kita perhatikan untuk baris Z tidak ada lagi bilangan yang bernilai negatif, maka kita sudah mencapai hasil yang maksimum. Sehingga kesimpulan dari pembahasan saat ini yaitu masing-masing produk yang harus dibuat agar pendapatan maksimum, yaitu untuk desinfektan sebanyak 9 botol dan hand sanitizer sebanyak 3 botol dengan keuntungan sebesar Rp630.000. Demikianlah pembahasan di saat ini. Jika ada kesalahan kata-kata, mohon maaf dan terima kasih.